Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-9 dari pembahasan kitab Al-Mukhtasar fi Nahwi was Sarf. Bisa baca kitab Gondol sistem 32 jam. Kita akan memasuki kelanjutan pembahasan marfu'at di halaman 29, yaitu al-marfu' ats-tsani. Coba diikuti. Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Naibul fa'ili ta'rifuhu wal ismul marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu aksamuhu dhahirun mutmarun masdarun muawwalun dhahirun malfudun khudira muhammadun muqaddarun ukrimal fata wal qadi wabni mudmarun al muttasilu khudira khudira khudiru khudirat khudirata khudirna khudirta khudirtuma khudirtum khudirti khudirtuma khudirtunna khudirtu khudirna. Al-munfasilu ma ukrima illa huwa ma ukrima illa huma ma ukrima illa hum. Ma ukrima illa hiya ma ukrima illa huma ma ukrima illa hunna. Ma ukrima illa anta ma ukrima illa antuma ma ukrima illa antum. Ma ukrima illa anti ma ukrima illa antuma ma ukrima illa antunna. Ma ukrima illa ana ma ukrima illa nahnu. Masdarun muawwalun yusha'u an taqdima. Baik, jadi maf'ul, dia naibul fa'il ini dia sebenarnya maf'ul. Iya, maf'ul yang pelakunya itu tidak disebutkan. Jadi muncul pertanyaan, kenapa tidak disebutkan pelakunya? Kadang tidak disebutkan karena tidak diketahui. Kadang tidak disebutkan litta'dhim, sebab lebih seram kalau tidak disebut, lebih mengena. Dan kadang tidak disebutkan karena alasan-alasan lain. Ya, maksudnya alasan tidak disebut itu banyak, cuma diglobalkan mana. Kadang disebut fi'il majhul, ya, kadang dikatakan maf'ul lam yusamma fa'iluhu. Itu enggak ada masalah di ininya. Tapi yang paling penting kita ketahui, karena fa'ilnya tidak disebut, maka harus ada yang menduduki kedudukan fa'il itu. Harus ada yang menduduki kedudukan si fa'il. Orang yang terkena sebuah perbuatan, dia menjadi objek, maka ketika subjeknya, fa'ilnya tidak disebut, objek ini berubah menjadi subjeknya. Baik. Ya, sebenarnya dari pembagian yang sudah berlalu tadi sudah cukup ya. Coba di sini saya terangkan lagi sedikit.
Jadi misalnya dikatakan misalnya akrama Zaidun Muhammadan. Baik, akrama apa akrama? Fi'il madhi. Zaidun fa'il. Ini baca Zaidun. Muhammadan maf'ul bihi. Jadi ini fi'ilnya, ini fa'ilnya, dan ini maf'ul bihi. Jelas ya? Baik. Jadi yang memuliakan si Muhammad itu adalah Zaid. Cuman kadang orang kan mau merahasiakan amalannya kan. Ya. Maka ketika diterangkan si Muhammad ada yang memuliakannya. Ada yang memuliakannya. Zaidnya nggak mau disebutkan. Maka dirubahlah bentuknya. Ketika Zaid dihilangkan menjadilah Ukrima Muhammadun. Ukrima Muhammadun. Muhammadun yang tadinya dia maf'ul bihi berubah menjadi apa? Menduduki kedudukan fa'il. Makanya disebut naib fa'il. Jelas ya? Naibul fa'il. Itu ceritanya. Naibul fa'il. Karena kaidah dasarnya setiap fi'il harus ada apa? Fa'ilnya. Si fa'il nggak boleh disebut ya. Tidak ada rotan akar pun jadi. Kan begitu. Orang yang tadinya kena perbuatan dia sebagai objek, dia menduduki kedudukan si subjek. Akhirnya mengambil hukum subjek itu juga. Menjadilah dia naibul fa'il namanya. Jadi naibul fa'il ini sama saja dengan fa'il sebenarnya. Dari sudut hukum-hukumnya. Hanya saja yang membedakan satunya fi'il maklum, satunya fi'il apa? Majhul. Itu saja yang membedakan. Ringkasnya begitu ya di pembahasan ini. Kita baca cepat. Ta'rifuhu ta'rifuhu. Ini sudah dibaca ya? Baik. Ta'rifuhu wal ismul marfu' alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Isim marfu' yang tidak disebut fa'ilnya bersama dia. Aksamuhu sama dengan pembagian fa'il. Zahir, ada yang bisa lerafatkan hudira Muhammadun. Ya, siapa yang menghadirkan si Muhammad? Tidak diketahui kan? Jadi ini kalau diterjemahkan kan si Muhammadun dihadirkan. Bukan dia yang hadir, tapi ada yang menghadirkannya. Baik. Ukrimal fata muqaddar, si anak muda dimuliakan. Wal qadi, demikian pula si qadi. Wabni, demikian pula anakku. Ini muqaddar semuanya. Siapa yang memuliakannya? Enggak disebut di sini. Ini majhul. Sama dengan dhamir khudira, khudiru. Jadi semuanya itu menjadi naibul fa'il semuanya. Iya. Masdar muawwalnya yusha'u an taqdima. Yusha'u artinya disebarkan. Siapa yang menyebarkan? Tidak kelihatan. Baik, ini kalau ditawil masdar bagaimana caranya dan takdimah? Baik, kita kembali dulu ke tasrifnya. Qadima, antakdima apa dari kata apa? Hah? Qadima apa? Qadima apa? Hah? Qadima yakdimu. Bisa jadi yakdumu. Yusha'u an taqdima ya. Baik. Jadi yusha'u an taqdima. Sekarang taqdima, qadima yakdimu kuduman. Jadi kita keluarkan dulu masdarnya. Apa? Kudum. Taqdima apa dhamir ya? Hah? Anta.
anta. Jadi kalau digabung menjadi apa? Kudumuka. Jadi yusha'u kudumuka, sama saja. Yusha'u kudumuka. Jelas sampai sini? Baik. Selesai ya. Kemudian kita pindah ke pembahasan berikutnya, al-mubtada. Iya, jadi Anda harus familiar ya nama-nama yang marfu. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, ya, dan seterusnya nanti akan datang ya. Sekarang mubtada. Ya, ini dari inti juga ya, mubtada. Jadi itu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar. Kenapa? Rahasianya tadi jumlah ada berapa? 2. Jumlah ismi dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah fi'il dan fa'il. Makanya ada penyebutan fa'il. Jumlah ismiyah biasanya mubtada dan khabar. Makanya itu yang paling banyak dulu didahulukan untuk diterangkan. Baik, diikuti al-mubtada. Al-mubtada ta'rifuhu ismul marfu'u al-ari anil awamilil lafdhiyah. Kismahu dhahirun mudmarun. Dhahirun Muhammadun qadimun, Muhammadani qadimani, Muhammaduna qadimuna, Ar-rijalu qadimuna, Aisyatun qadimatun, Aisyatani qadimatani, Aisyatun qadimatun, An-nisa'u qadimatun. Mutmarun huwa talibun, huma talibani, hum talibuna aw tullabun, hiya talibatun, huma talibatani, hunna talibatun, anta talibun, antuma talibani, antum talibuna aw tullabun, anti talibatun, antuma talibatani, antunna talibatun, ana talibun, nahnu talibuna aw tullabun. Baik. Jadi mubtada itu adalah isim marfu yang terlepas dari amil-amil lafdhiyah. Itu penjelasan hukum ya. Kalau di definisi mubtada pada dasarnya dia adalah sesuatu yang memulai. Biasanya awal permulaan untuk sebuah berita itu mubtada namanya. Ya. Tapi tidak mesti mubtada itu selalu di depan, tidak mesti. Sebab awal pemberitaan bisa diakhirkan kan? Bisa diakhirkan. Ya maksudnya ya, dia yang tadinya intinya kunci pemberitaannya itu diakhirkan. Ya. Diakhirkan. Kayak itu biasa ya bahasa Indonesia ya. Ya. Seorang yang dermawan, seorang yang pemurah hati, seorang yang begini dan begini, dia adalah Bapak Fulan. Akan terakhir dia disebut. Nah mesti disebut Bapak Fulan adalah orang dermawan, orang yang baik, dan kan tidak mesti begitu kan? Bisa disebut di akhir. Sama dengan mubtada juga seperti itu. Walaupun biasanya mubtada itu biasanya di mana? Di awal biasanya. Baik. Jadi dia pemberitaan, ada mubtada, nanti ada khabar. Jelas. Misalnya dikatakan al-masjidu, ini pemberitaan ya, wasi'un. Ini masjid luas. Mubtada, al-masjidu sebagai mubtada. Sebab ini yang kita mulai pemberitaan dengan ini, masjid ini. Bagaimana beritanya? Masjid itu wasi', dia luas. Ya, at-tilmidu mujtahidun. Si murid seorang yang giat. Jadi mulanya adalah murid dulu diterangkan, baru diberitakan tentang murid bahwa dia adalah apa? Giat. At-tilmidu mujtahidun. Baituka jamilun. Rumahmu cantik. Dia beritakan rumahnya bagus, cantik gitu. Maka dia di depan. Jelas ya, diterangkan. Dia permulaan. Barulah datang khabarnya, beritanya. Iya. Jadi kalau ada mubtada itu selalu harus ada apa? Harus ada khabarnya. Harus ada khabarnya. Makanya
kita ketika kasih contoh di sini, ini contoh mubtada sekaligus bersama khabar. Iya. Sekaligus bersama khabar. Mubtada itu bisa dua. Bisa dalam bentuk zahir dan bisa dalam bentuk dhamir. Iya. Kalau zahir ya nama, misalnya Muhammadun qadimun, rajulun qadimun. Jelas ya? Atau misalnya dikatakan Ahmadu ja'iun. Nah, itu bisa semuanya. Jadi kelihatan mana mubtada'nya. Jadi mubtada itu bisa zahir. Apakah isim mufrad atau isim mutsanna atau isim jama'. Iya. Jamaknya bisa jamak mudzakkar salim, bisa jamak muannas salim, bisa jamak taksir. Penting jamak. Terus bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Mubtada seperti itu. Sebab dia permulaan, dia bisa memulai dengan apa saja mau diterangkan. Bisa. Sama dengan dhamir. Dhamir semua penggunaan dhamir, apakah yang berbicara, yang dibicarai atau yang dibicarakan. Iya, yang berbicara atau lawan bicara atau pihak ketiga. Semuanya bisa dipakai sebagai mubtada. Nah, kalau dia sudah mubtada, hukumnya satu. Hukumnya apa? Hukumnya marfu'. Jelas ya? Jadi kalau dibilang Muhammadun mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira ala akhirih. Qadimun khabarun marfu'un. Ya, dan seterusnya. Huwa talibun, huwa mubtada marfu'un. Jelas ya? Mubtada marfu'un. Jadi disebut sebagai mubtada marfu'un atau dia mubtada fi mahalli raf'in, mubtada. Karena dia kan mabni kan? Biasanya kalau mabni itu domir kan mabni. Mabni itu biasanya dikatakan fi mahalli raf'in. Dia di posisi apa? Di posisi rafa, di posisi marfu'. Baik, selesai tentang mubtada. Pembahasan mubtada akan menjadi lengkap dengan pembahasan khabar. Apa itu khabar? Nah, jadi saya kan sudah bilang jumlah ada berapa? Dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jadi kalau ada mubtada pasti ada apa? Pasti ada khabarnya. Ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Jelas ya? Kalau dibalik juga seperti itu. Ada fa'il pasti ada fi'il sebelumnya. Ada khabar berarti tidak mungkin khabar itu tidak ada mubtada'nya. Kan begitu? Baik. Kita baca al-khabaru. Ta'rifuhu. Al-ismul marfu'u al-musnadu ilal mubtada'i. Syurutuhu ayakuna mutabiqan lil mubtada'i fit tadhkiri wa ta'nithi fil ifradi aw at tathniyati aw al jam'i. Aqsamuhu mufradun shibhu jumlatun. Aqsamuhu mufradun shibhu jumlatin. Ad-darfu al-jaru wal majruru. Ad-darfu zaidun indaka. Al-jaru wal majruru zaidun fid dari. Jumlatun fi'liyatun ismiyatun. Fi'liyatun zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Baik. Ismiyatun zaidun waladuhu naimun. Zaidun waladuhu naimun. Baik. Jadi sekarang kita berpindah menjelaskan tentang khabar. Coba dilihat di ta'rifnya. Khabar itu apa? Al-ismul marfu'. Isim yang marfu'. Al-musnadu ilal mubtada, yang disandarkan kepada mubtada. Jadi khabar itu kan berita ya, pemberitaan. Jadi dia isim marfu' disandarkan kepada mubtada. Memang beritanya menjelaskan tentang apa? Mubtada. Penyandaran kepada mubtada. Nah, ada syaratnya. Jadi kalau ada khabar ini harus mencocoki mubtada, harus seimbang.
Jelas ya? Harus selaras. Bagaimana selarasnya? Dalam dua hal. Selaras dalam mudzakkar dan muannas, selaras dalam mufrad, mutsanna atau apa? Jama'. Artinya apa? Kalau mubtada'nya mudzakkar, khabarnya juga harus apa? Mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, khabarnya juga harus muannas. Kalau mubtada'nya mudzakkar mufrad, maka mubtada'nya juga harus mudzakkar mufrad. Kalau mubtada'nya muannas mufrada, maka khabarnya juga harus apa? Muannas mufrada. Demikian seterusnya. Makanya contohnya tadi Muhammadun qadimun, selaras atau tidak? Selaras. Muhammad apa? Mudzakkar atau muannas? Muannas. Mufrad, mutsanna atau jama'? Mufrad. Qadimun apa? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad, mutsanna atau jama'? Mufrad. Karena Muhammad mufrad, dia juga mufrad. Aisyatu qadimatun. Kenapa qadimatun pakai ta marbutah? Karena Aisyah muannas. Ya kan? Kenapa bukan dikatakan Aisyatu qadimatun misalnya? Karena Aisyah sendiri mufrada. Maka dikasih juga khabarnya sendiri. Jadi harus laras. Jelas ya? Baik, makanya saya beri contoh di situ ya. Jadi kemudian jamaknya tidak mesti sama jamak ya. Misalnya ini jamak mudzakkar harus ketemu jamak mudzakkar. Nah, tidak mesti sama. Yang penting sama-sama jamak. Sama-sama jamak. Makanya saya kasih contoh di situ ar-rijalu qadimuna. Ar-rijalu jamak apa? Jamak taksir. Qadimuna jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Tidak ada masalah. Ya, yang penting sama-sama jamak, itu yang penting. Yang penting sama-sama jamak. Baik, berikutnya al-khabar terbagi tiga. Al-khabar terbagi tiga. Yang pertama ada namanya mufrad. Nah, di sini beda sudah makna mufrad di sini ya. Kita tadi ada mufrad kemarin. Mufrad bukan mutsanna, bukan apa? Bukan jamak. Kalau mufrad di bab khabar itu artinya bukan jumlah dan bukan syibh jumlah. Itu definisi mufrad di sini. Bukan jumlah dan bukan apa? Syibh jumlah. Jadi hati-hati ya penggunaan istilah. Nanti saya akan berikan kaidahnya nanti kalau kita sudah di bab munada. Baik. Sekarang mufrad. Mufrad itu contoh yang sudah kita sebutkan tadi di bab khabar semuanya itu contoh untuk mufrad. Muhammadun qadimun itu contoh mufrad. Muhammadani qadimani mufrad juga. Jangan lihat mutsanna dia di situ ya, dari sudut itu. Mutsanna di definisi lain itu. Apa namanya mufrad definisi lain. Tapi mufrad di sini dia bukan jumlah dan bukan apa? Syibh jumlah. Ya. Qadimun, qadimani, qadimuna, qadimatun, qadimatani, qadimat, itu khabar semuanya, mufrad dihitungnya. Karena dia bukan jumlah dan bukan syibh jumlah. Apa itu jumlah? Jumlah sudah kita ketahui. Ada jumlah terbagi berapa? Dua. Ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Di sini hati-hati. Karena ini mulai berkembang ya agak luas. Rupanya khabar ini dia bisa beberapa kalimat lagi. Jadi saya kan di atas cuma beri contoh simpel saja ya, satu kata. Tapi ternyata khabar bisa beberapa kata, bisa satu jumlah, bisa beberapa kata. Iya, jelas ya? Bisa beberapa kata. Jadi misalnya dikatakan Muhammadun kana rajulan salihan mitwa'an muridan lil khairi mutawi'an lin nasi. Antum kasih satu halaman itu jumlah semua, semuanya itu dihitung nanti khabar untuk si Zaid yang kita ceritakan. Jelas ya? Jadi mungkin saja khabarnya ini panjang sekali, tapi dia menerangkan satu saja. Itu jumlah namanya. Bisa jumlah ismiyah dan bisa jumlah apa? Fi'liyah. Contohnya kalau jumlah fi'liyah, Zaidun qama abuhu. Pertama kita i'rab dulu. Zaidun apa i'rabnya? Mubtada. Selesai mubtada. Mubtada perlu khabar. Khabarnya mana? Qama abuhu. Ini jumlah apa ini? Fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il. Fa'ilnya mana? Abuhu. Abu fa'il dari qama.
dan Abu mudhaf, hu mudhafun ilaih, fi mahalli jar mudhaf ilaih. Jelas? Baik, jumlah dari qama abuhu itu dikatakan fi mahalli raf'in khabar apa? Khabar Zaid. Jadi begitu cara mengi'rabnya ya. Iya, jadi cara mengi'rabnya itu dibuat gini. Jadi Zaidun qama abuhu. Kita bagi dua dulu, Zaidun terus qama abuhu. Zaidun mubtada. Jelas ya? Qama, kita ada dua di sini qama. Dia fi'il abuhu sebagai fa'il. Ini fi'il ya. Abu fa'il, hu mudhaf ilaih. Jelas? Qama abuhu, semuanya ini satu jumlah, ini namanya khabar. Khabar untuk apa? Untuk Zaid. Baik, contoh berikutnya. Jumlah ismiyah, Zaidun waladuhu naimun. Zaidun waladuhu naimun. Baik, Zaidun apa tadi? Khabar. Waladuhu, afan, Zaidun tadi apa? Mubtada. Al-mubtada. Waladuhu, waladuhu mubtada lagi. Ini disebut mubtada kedua. Al-mubtada. Karena jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah mubtada khabar. Waladuhu mubtada. Waladu mubtada dan dia mudhaf dan hu mudhaf ilaih. Fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Jelas ya? Baik, naimun sebagai apa? Khabar. Khabar untuk yang mana? Mubtada kedua. Khabar untuk waladuhu. Jumlah waladuhu naimun ini semuanya ini juga adalah khabar untuk mana? Khabar untuk Zaid ini. Jelas ya? Khabar untuk Zaid. Jadi makanya dikatakan di sini jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Baik. Berikutnya ada namanya syibuhu jumlah, mirip jumlah. Kenapa mirip jumlah? Coba antum lihat, ya mirip jumlah itu ada dua. Yang pertama adalah dorf. Yang pertama ada apa? Dorf. Dorf itu sesuatu yang menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat. Akan datang nanti di bab mansubat. Iya. Akan datang di bab mansubat. Jadi sekarang kalau kita i'rab Zaidun indaka. Jadi Zaidun sebagai mubtada, indaka ini terbagi dua. Ada kata indah, ini dharf, ini indah. Dia dharf. Jelas ya? Dan ka dia mudhaf dan ka mudhafun ilaih. Jelas sampai sini? Jumlah indaka ini, jumlah indaka ini terkait dengan sesuatu. Sesuatu itulah khabar untuk Zaid. Jelas ya? Ini fikih khusus ini. Antum harus hafal ini, khusus untuk syibih jumlah. Jadi yang khabar itu bukan pada syibih jumlahnya. Sebenarnya dia terkait dengan sesuatu. Sesuatu inilah khabar untuk apa? Untuk mubtada. Apa sesuatu itu? Ya, sesuatu itu biasanya kalau di ahli nahwu itu dia biasakan gini. Salah satu dari tiga ini, kainun, mustakirun, atau hasilun. Atau yang semisal dengannya, kata yang semisal. Nah, mesti pada tiga ini. Jelas ya? Jadi asalnya Zaidun kainun indaka. Kainunnya yang sebagai apa? Khabar. Ya. Zaidun mustakirun indaka. Zaidun hasilun indaka.
Seperti itu. Al-jar wal majrur, contohnya Zaidun fid dari. Zaidun fid dari. Iya. Di Zaid ada di ad-dar. Itu sama juga, Zaidun fid dari. Zaidun apa posisinya Zaidun? Mubtada. Zaidun fid dari. Kita jelaskan. Zaidun sebagai apa? Mubtada. Fi huruf, fi apa? Huruf jar. Ad-dari majrur. Jar dan majrur ini disebut syibah jumlah. Dia dikatakan jar wal majrur muta'alliqani, terkait dengan sesuatu yang terkait dengan khabar yang mahdhuf. Takdirnya apa? Ya sama, ini naik lagi ke atas, ini takdirnya. Jelas ya? Ini takdirnya. Kainun, mustaqirrun, hasilun. Jadi bisa antum bilang Zaidun kainun fid dari. Zaidun ada di mana? Di rumah. Mustaqirrun fid dari. Jelas sampai sini? Baik. Jadi begitu cara mengirabnya ya. Ini cara kaidah di dalam i'rab. Jadi kalau antum sudah tahu ini, nanti kalau mengirab harus dihadirkan itu ya, kainun, mustaqirrun, hasilun. Antum harus terbiasa itu. Sebab itu juga membantu di dalam makna. Iya. Membantu di dalam makna. Baik. Jadi kalau misalnya antum bilang alhamdulillahi. Alhamdulillah apa? Isim, fi'il, harf, isim. Jadi kalau dia mulai dengan isim, biasanya jumlah apa? Ismiyah. Lillahi mufrad, jumlah atau syibh jumlah? Syibh jumlah. Lillahi jar dan apa? Majrur. Berarti takdirnya apa? Cari yang cocok di situ. Hasilun cocoknya. Alhamdulillahi hasilun lillah atau mustaqirrun lillah, selalu tetap untuk Allah. Selalu ada untuk Allah. Selalu menjadi milik Allah. Segala puji selalu menjadi milik Allah. Kan enak kan memanakan. Jelas sampai sini? Baik. Jadi itulah i'rab-i'rabnya di dalam bahasa Arab. Dengan ini selesai sudah pembahasan khabar. Nah, kalau antum sudah tahu pembahasan khabar, nanti masuk lagi di dalamnya 3 pembahasan penting. Ada namanya kana wa akhwatuha, ada namanya inna wa akhwatuha, dan ada namanya dhanna dan akhwatuha. Sebab 3 hal ini amil-amil yang terkait dengan mubtada dan khabar. Ya. Makanya di halaman setelahnya saya kasih dulu penjelasan sebelum saya terangkan kana dan akhwatuha di halaman 52. Coba kita baca an-nawasihu. An-nawasihu. Kana wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Dhanna wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha tarfa'ul mubtada, tansibul khabara. Inna wa akhwatuha tansibul mubtada, tarfa'ul khabara. Dhanna wa akhwatuha tansibul mubtada wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Baik. An-nawasih. Apa itu an-nawasih? Amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Jadi kalau antum sudah punya mubtada khabar, itu bisa masuk padanya amil. Amil itu ada 3. Kana dan saudara-saudaranya, atau inna dan saudara-saudaranya, atau dhanna dan teman-temannya. Jelas ya? Nah, kalau kana dan saudara-saudaranya yang masuk, mubtada dan khabar ini berubah hukumnya. Mubtadanya menjadi isimnya kana, dia marfu, dan khabarnya menjadi khabar kana, dia mansub. Jelas ya? Kalau inna sebaliknya. Isimnya, mubtadanya menjadi isim inna, dia menjadi mansub, dan khabarnya menjadi apa? Khabarnya menjadi marfu untuk khabar inna. Nah, kalau dhanna sama, kalau ada mubtada khabar sama, tapi sudah berubah namanya, bukan lagi mubtada khabar.
berubah menjadi maf'ul, dua maf'ul. Maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Maf'ul pertama dan maf'ul apa? Kedua. Jelas sampai sini? Ya, saya kasih satu contoh supaya memperjelas. Walaupun satu persatu akan datang, akan dirinci. Saya kasih satu contoh. Tadi kita kasih contoh Muhammadun apa? Qadimun. Coba diulangi, Muhammadun qadimun. Kita kasih kana di depannya. Kana Muhammadun qadiman. Kasih inna di depannya. Inna Muhammadan qadimun. Kasih dhanna di depannya. Dhanantu Muhammadan qadiman. Jadi perhatikan ya bagaimana kata-kata ini berubah tadi hukum-hukum apa? Mubtada dan khabar. Karena ada perubahan-perubahan itu tadi, ada yang marfu, ada yang mansub. Di situ dirinci oleh para ulama ahli nahwu. Makanya di halaman 33 kita sebutkan yang memarfu'kan yang kelima, di posisi yang kelima dalam marfu'kan, kana wa akhwatuha. Coba kita baca, kana wa akhwatuha. Amaluha tarfa'ul mubtada tansibul khabara. Syurutu amaliha ta'malu bila syartin. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa. Taqaddumu nafyin aw shibihihi. Taqaddumu nafyin aw shibihihi. Ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha. Taqaddamu mal masdariyah. Afwan, taqaddamu mal masdariyati dharfiyah. Ma dama. Kana Allahu wa kana Allahu qadiran. Amsa Mahmudun najihan. Asbaha al-bardu shadidan. Adha al-mu'minu faizan. Dhalla Muhammadun fahiman. Bata Ismailu sahiran. Sara al-ma'u safiyan. Laysa Muhammadun balilan. Ma zala Mahmudun aliman. Man fakka Muhammadun fahiman. Ma fatiha Bakrun muhsinan. Ma bariha Aliyun kariman. Ma dama al-lailu mukmiran. Baik, tasarrufuha kamilut tasarrufi. Kana wa amsa wa asbah wa adha wa dhalla wa bata wa sara. Naqisatut tasarrufi. Ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha. La tatasarrafu. Laisa wa ma dama. Baik. Jadi sekarang perhatikan, kana dan saudara-saudaranya. Jadi intinya itu kana karena yang paling banyak digunakan. Tapi ada teman-temannya, saudara-saudaranya yang beramal semisal kana. Jelas ya? Semisal kana. Jadi kalau dihitung semuanya ada 13. Kana satu. Yang kedua apa? Amsa. Yang ketiga asbaha. Yang keempat adha. Yang kelima dhalla. Yang keenam bata. Yang ketujuh sara. Yang kedelapan laisa. Yang kesembilan mazala. Yang kesepuluh manfakka. Yang kesebelas mafati'a. Mafati'a. Yang ke-12 mabariha. Ingat ya, fi'il semua ini. Fi'il itu dia selalu apa? Mabni alal fath. Iya. Jadi asalnya kalau dia zahir dibaca kelihatan. Madama. Itu yang ke berapa? 13. Itulah kana dan teman-temannya. Jadi kalau ada kana dan teman-temannya, pertama amaluha. Apa amalannya? Kegiatannya
dia memarfu'kan mubtada dan menasabkan apa? Khabar. Tapi ingat ya, kalau sudah ada kananya, bukan lagi mubtada namanya, berubah menjadi apa? Isim kana. Khabar tetap ya namanya, tapi khabar kana. Jelas sampai sini? Baik. Terus dari sudut beramal, ini ada 13 ya. Ada yang beramal tanpa syarat. Maksudnya tidak perlu ada huruf di depannya, tidak perlu ditambah ini, tambah itu. Dia ada tanpa syarat dia beramal. Iya. Dan itu ada 8. Kana, amsa, asbaha, dhalla, bata, sara dan apa? Laisa. Terus ada 4. Dia beramal harus didahului dengan nafi atau semisal dengan nafi, penafian. Misalnya mazala. Mazala. Harus ada ma, itu bermakna penafian. Mamfakka, mafatiha, mabariha. Itu secara harfiah ya. Tapi secara maknanya sama. Kalau dibilang kana, dia selalu bermakna selalu, bermakna terus menerus, bermakna tidak terlepas. Jelas ya? Tidak terlepas. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, beramal didahului dengan ma masdariyah, itu khusus madama. Jadi kalau ada yang tanya di depannya itu dama itu, ma-nya itu ma apa namanya? Jawabannya itu namanya ma al-masdariyah apa? Ad-darfiyah. Baik. Madama. Dari sudut tasarrufnya, dari 13 bersaudara ini, ada yang sempurna di dalam bertasarruf. Maksudnya bisa ditasrif sempurna. Kana yakunu kaunan wa makunan, kana yakunu kaunan wa makanan, kainun makunun, kun la takun, makanun mikanun, kina yukanu. Jelas ya? Bisa ditasrif. Amsa yumsi, imsaan wa mamsan, mumsan, amsi la tumsi, mamsan, umsi yumsa. Bisa ditasrif. Amsa, asbaha sama, adha sama tasrifnya. Dhalla yadhillu, dhallan wa madhallan, dhallun, madlulun, dhulla la tadhulla, madallun, midallun. Makanya midallatun itu kan midalla untuk apa? Payung. Asal katanya kan dhalla itu kan menuduhi. Tapi kalau dia masuk bersama kana beramal, dia bisa diartikan seperti kana, terus menerus, selalu. Seperti bata yabitu, bayatan atau batatan, ya, wa mabatan, baitun, mabitun, bit la tabit, mabatun, mibatun, bita yubatu. Ada tasrifnya, semuanya bisa ditasrif. Jelas ya? Ya. Demikian pula sara yasiru sayran, wa masaran, sairun, masirun, sir la tasir, masarun, misarun, sira yusaru. Jelas? Ada yang naqisu tasarruf, dia cuman ada fi'il madhi dan fi'il mudhari saja. Tidak ada masdarnya. Cuma bisa fi'il madhi dan fi'il mudhari, yaitu mazala. Jadi katakan mazala fulanun, bisa dikatakan la yazalu fulanun. Bisa pakai ma, bisa pakai la. Jelas ya? Bisa tasrif la zala, la tazalani, kalian berdua. La tazaluna kada, kalian masih terus seperti ini. Itu bisa ditasrif, tapi tasrifnya hanya di fi'il madhi dan fi'il apa? Mudhari. Itu cuman mazala, mamfakka, mafatiha dengan ma apa? Sara. Ya. Baik. Berikutnya ada yang tidak bisa ditasrif. Dia cuma satu konteks saja. Laisa itu tidak ada. Laisa yal'asu misalnya, tidak ada. Madama, tidak ada itu mayadumu, tidak ada. Cuma ada madama. Dia tidak bisa ditasrif. Inilah untuk kana ya dan saudara-saudara ya. Jelas sampai sini? Ya, kalau dihilangkan kananya dengan teman-temannya, bagaimana caranya membaca itu contoh-contoh? Coba hilangkan kananya. Allahu qadirun, harus di dhamma sebab menjadi apa dia? Mubtada khabar. Mahmudun najihun, al-bardu syadidun, al-mu'minu faizun, Muhammadun
fahimun. Ismailu sahirun. Ya, al-ma'u safin. Nggak bisa dibaca sofiyun ya. Safin dibacanya. Dan seterusnya. Selesai sampai sini, berikutnya inna wa akhwatuha. Iya, ternyata mudah ya. Karena antum sudah tahu kuncinya, bisa jalan cepat kita. Inna wa akhwatuha, coba dibaca inna wa akhwatuha. Amaluha tansibul mubtada tarfaul khabara. Aksamuha inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Inna anna at-tawkid. Inna mahmudan fahimun. Alimtu anna abaka qadimun. Lakinna al-istidrak. Kharajal musafiruna. Walakinna Muhammadan jalisun. Ka'anna tashbihun. Ka'anna bakran syamsun. Laita at-tamanni. Laita asy-syababa ya'udu. La'alla at-tarajji wat-tawaqqu'u. La'alla al-faraja qaribun. Baik. Jadi sekarang inna kebalikan dari apa? Kana. Iya. Jadi kalau dia sudah masuk mubtada dan khabar, ada inna di depannya, mubtadanya berubah menjadi isim apa? Isim inna. Dan khabarnya berubah menjadi khabar inna. Hukumnya isim inna dia menjadi apa? Mansub. Khabar inna menjadi apa? Marfu. Baik. Inna dan teman-temannya mereka cuma berenam semuanya. Inna, anna. Inna, anna dua-duanya tergantung konteksnya ya. Ini kalau di pelajaran nahwu ada aturannya kapan dibaca inna, kapan dibaca anna. Ada metodenya. Jelas ya? Ada kaidah-kaidahnya. Tapi kita belum mau masuk di situ. Ini kita masih di dasar untuk baca kitab saya. Baik, inna anna. Itu dua. Tambah lagi lakinna. Sudah berapa? Tiga. Tambah lagi ka'anna. Empat. Kemudian laita. Lima. Kemudian apa? La'alla. Inna dan anna fungsinya taukid. Memastikan, memperkuat, menegaskan. Inna Muhammadan, inna Mahmudan fahimun. Sungguhnya si Mahmud benar-benar dia paham. Sungguh dia paham. Alimtu anna abaka qadimun. Saya mengetahui bahwa sungguh ayahmu telah datang. Itu mana inna ya? Takkid, taukid. Istidrak, apa artinya istidrak? Istidrak itu kayak mengoreksi. Ada yang dia perbaiki, dia koreksi. Misalnya contohnya kharajal musafirun. Ya, semua orang yang safar sudah pergi. Nah, dia koreksi, ternyata ada yang belum. Siapa itu? Nah, dia pakai lakinna di situ. Walakinna Muhammadan jalisun. Tapi ternyata si Muhammad masih duduk. Nah, itu namanya koreksi, istidrak. Nah, begitu dia masuk kepada mubtada khabar, lakinna Muhammad di situ berubah menjadi apa? Mansub, menjadilah Muhammadan. Iya. Baik. Kemudian ka'anna bermakna apa? Tashbih. Ka'anna bakran syamsun. Bakar itu seakan-akan apa? Matahari. Ya, enggak tahu ya seakan-akan matahari apakah dia banyak manfaatnya di tengah manusia atau dari sudut wajahnya barangkali dan seterusnya. Itu kan cuman mempermisalkan. At-tamanni berangan, laita syababa yaudu. Ini orang tua ya, dia berkata andai kata usia muda itu kembali lagi. Nah, itu tamanni namanya. Laita syababa yaudu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Andai kata usia muda itu suatu hari kembali, supaya saya bisa bercerita ke usia muda itu apa yang dilakukan oleh usia tuaku ini. Jelas ya? Baik. Berikutnya la'alla taraji dan tawakku. Taraji itu artinya mengharap. Tawakku dia
memperkirakan, menerka, mudah-mudahan ini terjadi. Ya. La'allal faraja qaribun. La'allal faraja apa? Qaribun. Baik, sekarang antum lihat ini. Inna mahmudan fahimun. Coba diikuti. Inna mahmudan fahimun. Hilangkan innanya. Tambah kana. Kana mahmudun fahiman. Dibalik ya. Alimtu anna abaka qadimun. Ganti dengan kana. Alimtu kana abaka, kana abuka qadiman. Baik. Sekarang kana bakran syamsun. Kana bakran syamsun. Hilangkan kana. Bakran syamsun. Kharajal musafiruna walakinna Muhammadan jalisun. Hilangkan walakinna. Kharajal musafiruna wa Muhammadun jalisun. Baik. Laita syababa ya'udu. Hilangkan laita. Masukkan bata. Bata syababu ya'udu. Lihat bata itu temannya siapa? Temannya kana ya. Baik. La'allal faraja qaribun. La'allal faraja qaribun. Kasih laita. Laital faraja qaribun, sama karena sama ya. Baik. Bikin sara. Sara al faraju qariban. Sara al faraju qariban. Kembali ke halaman 33. Contoh itu tadi 13 contoh. Iya. Wa kana Allahu qadiran. Ikuti. Wa kana Allahu qadiran. Masukkan inna. Amsa mahmudun najihan. Masukkan laita. Asbahal bardu syadidan. Masukkan laisa. Laisa, kemana antum? Laisa. Laisal bardu syadidan. Baru dibolak-balik pertanyaannya sudah. Ya. Baik, adhal mu'minu faizan. Masukkan mazala. Sama, mazala al mu'minu faizan. Masukkan inna. Innal mu'mina faizun. Begitu seterusnya. Gimana, mudah kan? Ya, ini cuma perlu pembiasaan saja. Paham kaidahnya, biasakan baca kitab, balik ini, nanti insyaallah terbiasa sendiri. Jelas ya? Terbiasa. Baik. Sekarang kita pindah ke halaman 35. Khabar la nafiya lil jins. Akan datang bersama pembahasan mansubat. Kenapa di sana? Karena asalnya khabar la nafiya lil jins ini pembahasan mansubat. Dia kan khabar, isimnya di mana? Isimnya ini yang mansub. Karena asalnya di situ, maka datangnya di mana? Kita akan terangkan nanti di al-mansubat. Baik, selesai. Kemudian yang terakhir at-tawabi. Ini yang ke-8 terakhir di pembahasan apa? Marfu'at. Tapi ini panjang ya tawabi ini. Kita lanjutkan nanti insyaallah di sesi ba'da asar. Biidznillah taala. Baik, saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.